Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Satiti, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi atau penjelasan mengenai BOP atau biaya overhead pabrik. Saya harap teman-teman sudah mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian BOP secara umum dan jelas gitu. Karena saya akan menjelaskan lebih detail tentang perencanaan, terus pembebanan, laba rugi, harga pokok produksi, dan cara menghitung BOP kayak gitu. Yang pertama kita bahas tentang perencanaan lebih dahulu. Perencanaan yang baik itu harusnya dipusatkan pada hubungan antara tingkat pengeluaran dengan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Nah, biasanya untuk mendapatkan manfaat tertentu, perusahaan nggak segan-segan nih mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh, untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan mengeluarkan biaya riset dan pengembangan produk yang dengan harga yang cukup besar. Manfaat dari kegiatan tersebut tentunya adalah tercapainya kuota penjualan yang besar. Untuk itu, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya promosi dan distribusi yang besar. Selain itu, perencanaan biaya harusnya lebih berfokus pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara baik, karena biasanya nih yang salah perusahaan itu ada SDM-nya bagus tapi nggak ini dengan baik gitu. Jadi karena kita mau mengambil SDM yang terbatas, nggak terlalu banyak tapi juga maksimal gitu biar efektif dan efisien, bukan sekadar penggunaan biaya gitu. Next kita ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik. Yang pertama, ada biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung atau termasuk gaji. Yang ketiga, ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Yang kelima, ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, poin ke-6 ini ada dua kategori. Yang pertama, departemen produksi dan departemen jasa. Nah, berdasarkan uraian yang tadi, dapat diklasifikasikan dua jenis biaya overhead pabrik sesuai tanggung jawab masing-masing departemen. Ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada BOP langsung dan BOP tidak langsung. Apa sih BOP langsung? BOP langsung ada atau direct departmental overhead expenses adalah BOP yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Sedangkan kalau BOP tidak langsung atau indirect departmental overhead expenses adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, BOP ini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tahap menghitung harga pokok produksi. Gimana sih cara menghitung harga pokok produksi? Pertama nih kita harus tahu dulu ya soal konsepnya dulu. Pertama, penentuan biaya produksi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Terdapat dua pendekatan dalam menentukan biaya produksi. Yang pertama ada full costing dan variable costing. Apa sih metode full costing atau variable costing? Yang pertama, metode full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan metode variable costing? Metode variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi. Nah, yang terdiri dari biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya saya bacain aja soalnya ya. CVGM memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B. Dari budget produksi diperoleh data tentang rencana produksi sebagai berikut. Terdapat dua bagian produksi, yakni bagian produksi 1 dan 2 serta 1 bagian jasa atau pembantu, yakni bagian reparasi. Bagian produksi 1 hanya dilalui oleh barang A, sedangkan bagian produksi 2 dilalui oleh kedua macam barang, yaitu
A dan B. Nah, satuan kegiatan masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Nah, cara menghitungnya nih, ada langkah 1. Yang pertama ini saya akan menampilkan ininya ya, picture-nya ya. Langkah 1, terlebih dahulu dihitung tingkat kegiatan masing-masing bagian produksi, baik bagian produksi maupun bagian jasa atau pembantu sebagai berikut. Nih, ada bagian-bagiannya. Pertama, bagian produksi 1, 7.000 unit barang A. Bagian produksi 2, 40.000 DHM. Bagian reparasi 4.200 DRH. Nah, ada juga nih langkah kedua, menghitung tarif BOP. Setelah itu kalau kita udah nentuin bagian-bagiannya, setelah itu kita diadakan perhitungan tarif biaya overhead atau overhead rate bagi masing-masing bagian produksi sebagai berikut keterangan. 1, 28.000 per 7.000 unit sama dengan, nah ini saya tampilkan gambarnya aja ya buat kalian lebih jelas, sama dengan 4,00 per unit. Yang kedua, 20.000 per 40.000 DMH sama dengan 0,50 rupiah per DMH. Nah, udah tuh. Langkah yang ketiga, menghitung harga pokok produksi masing-masing produk. Nah, setelah diketahui tarif biaya overhead bagi masing-masing bagian produksi, maka dapat dihitung harga pokok produksi barang A dan B. Nah, gimana sih caranya menghitung tarif biaya overhead pabrik atau overhead rate? Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan masing-masing departemen atau bagian. Hitung harga pokok produksi barang A dan B. Nah, gimana sih caranya menghitung tarif biaya overhead pabrik atau overhead rate? Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan masing-masing departemen atau bagian. Nah, selanjutnya nih ada penentuan tarif biaya overhead pabrik yang dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. Yang pertama, menyusun anggaran BOP. Menyusun anggaran BOP ini ada 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, nomor 2, memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain. Yang pertama ada satuan produk, biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung atau JTKL, dan jam mesin. Yang ketiga ada menghitung tarif BOP. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Nah, proyeksi laba rugi ini kan nggak jauh dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi dong pastinya. Laporan ini berguna untuk menyajikan pendapatan dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, agar kita paham bagaimana pengolahan data biaya, ada baiknya kita pahami perbedaan laporan laba rugi yang disajikan perusahaan dagang manufaktur itu berbeda dengan perusahaan dagang. Maka jenis pengorbanan untuk memperoleh pendapatan di kedua jenis perusahaan tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut tercermin dalam penggolongan pengorbanan sumber ekonomi yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Secara umum, laporan laba rugi disajikan dalam bentuk penjualan ditambah harga pokok produksi sama dengan laba kotor. Nah, ini juga ada biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya administrasi umum dan keuangan ditambah biaya pemasaran sama dengan total biaya operasi. Selanjutnya ada laba usaha atau operasi atau EBIT dikurang biaya bunga atau interest, dikurang laba sebelum pajak atau EBT, dikurang pajak atau tax, dikurang laba bersih atau IEAT. Sekian video penjelasan dari saya mengenai BOP atau biaya overhead pabrik. Ini lebih kepada poin-poinnya. Saya harap bisa dapat membantu teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai BOP, dan semoga
penjelasan yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.